Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, jumpa lagi dengan saya Ki Anum Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang pelet atau pengasihan. Pelet adalah sesuatu ilmu atau mantra, atau ada juga yang bukan mantra, dengan sugesti yang bisa menarik seseorang agar mencintai kita, ingat sama kita, rindu sama kita. Dan pelet ini ada yang disebut pelet, ada pengasihan, kinasihan, kerahayuan, dan lain sebagainya. Pelet sebenarnya banyak macamnya untuk di Nusantara ini, tidak lepas dari budaya dan sesuatu kultur peninggalan leluhur kita. Dan ini ada nggak ada tetap masih beredar dan banyak digunakan oleh masyarakat di Nusantara, bahkan di luar negeri, Malaysia, Singapura pun untuk Asia Tenggara banyak yang pakai. Tapi saya pernah dihubungi oleh orang Arab, di Arab juga ada semacam pelet atau disebut dengan sihir maghribi, sama juga, karena sihir maghribi juga intinya dengan pelet. Dan sejarah-sejarah orang-orang dulu juga pelet ini banyak yang menggunakan. Untuk di Indonesia pelet banyak jenisnya, banyak macamnya, cuman yang melegenda pada era 1800 atau 1700-an itu yang terkenal ada 5 pelet. Yang pertama pelet setan kober, pelet jaran goyang, pelet marongge, pelet semar mesem, pelet Arjuna atau Dananjaya, itu pegangan para dalang. Tapi sebelumnya ada juga yang terkenal kayak pelet Arambu Sedana, pelet maaf Teluk atau yang dipegang dari Nyai Roro Kidul dari Ratu Pandai Selatan. Cuman tiap daerah beda-beda namanya. Kali ini saya akan membahas tentang pelet jaran goyang. Pelet jaran goyang sebenarnya banyak versi, banyak legenda. Cuman yang muncul di daerah Jawa Barat khususnya itu yang terkenal dari pelet jaran goyang yang muncul daerah Cirebon dan sekitarnya. Tapi jaran goyang ini muncul juga ada yang punya dari daerah Bali, Banyuwangi, dari suku asli Banyuwangi, suku Using. Terus dari Bali, daerah Singaraja dan sekitarnya itu banyak yang menggunakan pelet jaran goyang ini. Setelah saya telusuri, pelet jaran goyang ini asal muasalnya itu ada yang namanya Nyai Pelet, dan Nyai Pelet sendiri sampai sekarang itu masih misterius. Tapi menurut penelusuran saya, kemungkinan itu beliau itu adalah Ratu Calon Arang. Kenapa? Karena di daerah Bali, daerah Banyuwangi juga terdapat pelet jaran goyang. Tapi ini masih misterius siapakah Nyai Pelet ini. Dan Nyai Pelet ini muncul legendanya ketika Ki Buyut Manguntapa bertapa di daerah Kuningan Majalengka, perbatasan dengan Kuningan Majalengka Cirebon, kampung pesawahan, itu lagi bertapa, digoda oleh Nyai Pelet. Nah, digoda, adu kesaktian. Setelah adu kesaktian kalah dan dibuanglah, dikunci di Gunung Ciremai. Tapi sebelum dikunci, Nyai Pelet itu ngancam, saya akan menggoda masyarakat sekitarnya dengan ilmu sihir dia. Dan kata Ki Buyut Manguntapa, saya siap. Akhirnya Ki Buyut Manguntapa menciptakan ilmu pelet jaran goyang. Jadi pelet jaran goyang itu ada dua mantranya, ada versi ibaratnya Nyai Pelet sihir, dan ada versi Islam, yaitu dari yang dikeluarkan oleh Ki Buyut Manguntapa. Jadi makanya jangan heran kalau pelet jaran goyang itu banyak mantranya dan versinya. Nah, yang saya ketahui yang di Cirebon itu disebut kemat pelet jaran goyang. Ada pelet jaran goyang, ada kemat pelet jaran goyang. Kalau kemat pelet jaran goyang bersumber legenda dari Ki Baridin. Ki Baridin sendiri terkenal karena seseorang yang pucal, dekil. Dia istilahnya seorang bujang lapuk yang gak laku. Dan ibunya Mbok Wangsih itu yang janda tua, menginginkan seorang perempuan yang bernama Surat Minah dari seorang duda kaya
dia anak tunggal. Kemudian Ki Baridin melamar, membujuk ibunya ke Suratminah, tapi ditolak karena dia miskin, jelek, bujang lapuk. Akhirnya ditolak karena sakit hati. Ki Baridin bertapa mengamalkan kemat, pelet, jaran goyang. Menurut sejarah mengamalkannya di Cirebon Girang, makanya di daerah Cirebon Girang itu paling bagus untuk mengamalkan ilmu pengasihan pelet seperti jaran goyang. Pelet setan kobar juga mengamalkannya di Cirebon Girang. Dia bertapa selama 41 malam. Setelah bertapa, akhirnya Suratminah kebayang terus kayak orang gila mau melamar Ki Baridin. Tapi akhirnya ujung-ujungnya keduanya meninggal, tragis gitu. Jadi nggak bersatu. Nah, kenapa disebut jaran goyang? Nah, kembali lagi ke asal pelet jaran goyang. Menurut sebagian riwayat, orang mengamalkan pelet jaran goyang. Jadi jaran goyang itu kalau sekarang itu istilahnya kuda lumping. Jadi kuda lumping ditaruh, kalau dibacakan bisa hidup sendiri, goyang sendiri. Bahkan ada yang pernah bercerita mengamalkan pelet dulu, mantra pelet jaran goyang kayak kemat jaran goyang itu sebelum berpuasa itu mengambil contoh pisang. Bagian pisang kan ada yang seperti benang, diambil sebagian. Pisangnya enggak, pohon pisangnya dibiarkan dia tapak puasa tirakat. Dia setelah 3 hari kata dia itu si bagian pisang itu dibacakan mantranya, ditujukan ke pohon pisang. Nah, pohon pisang itu bisa hidup sendiri bergoyang. Dan biasanya ke 7 hari atau 41 hari atau 21 hari ada yang mutih, ada yang ngebleng. Kalau dulu itu kan pada kuat. Itu si pohon pisang itu bisa terbang sendiri nyamperin dia. Itulah keunggulan dari mantra pelet jaran goyang atau kemat jaran goyang. Jadi kemat jaran goyang itu jangankan ke manusia, ke benda hidup pun bisa hidup. Jadi dulu ngetesnya itu ke kuda lumping ditaruh, dikaitkan di tiang, dibacakan, dia hidup sendiri, goyang-goyang. Makanya disebut jaran goyang. Jadi dia bisa hidup sendiri, bergoyang sendiri. Itulah disebut mantra pelet jaran goyang. Dan selain jaran goyang itu ada juga mantranya, ada banyak macamnya. Ada yang dengan pengobatannya, ada yang hanya mantranya saja. Dan yang saya pernah alami itu punya dua jenis. Ada yang dia narik dan pengobatan, ada yang narik saja. Kenapa ada pengobatan? Karena menurut legenda pelet ini kalau orang kena bisa gila, jadi kebayang terus, ingat terus gitu. Tapi menurut pengalaman 80% pelet itu kena, tapi ada yang nggak kena, ada juga nggak semuanya, kecuali orangnya bertapanya dengan sungguh-sungguh. Karena sekarang ini orang kebanyakan ihsan, pingin gak mau bertapa, gak mau wirid, ya sulit. Kalau urusan ilmu mantra banyak di Google, di YouTube, tapi saya sarankan kalau ilmu itu punya guru. Cari yang orang benar-benar punya ilmunya, belajar ilmunya, harus rajin wirid, rajin puasa, insya Allah kita dapat merasakan khasiat dari ilmu tersebut. Kalau hanya kita berguru dari Google atau dari YouTube, ya nggak akan merasakan khasiat dan manfaatnya. Dan ilmu itu gak bisa didohirkan secara permainan. Itu lahirnya mantra pelet jaran goyang itu dari orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati, dendam, dia ingin membalikan rasa sakit hatinya kepada target. Orang yang sakit hati, yang perih itu harus berani perih, berani puasa, berani wirid, cari gurunya. Insya Allah banyak yang berhasil. Tapi berhasil ini perlu proses. Jangan seperti kayak instan gimana proses. Karena orang yang kena pelet itu kebanyakan 80% kena. Orang yang kena itu dia pasti ingat, kebayang terus ke kita. Nah, pertama dia pasti nahan karena ada rasa gengsi, ada malu. Tapi kena, ingat terus, kebayang terus. Tapi kalau dimantra terus tuh selama-lama bisa gila. Kecuali kalau dia ngobati, wah saya ingat terus, jangan-jangan saya dipelet, ngobati, ya tetap pasti netral, sembuh, karena di atas langit ada langit. Jadi gak mesti pelet itu gak kena. Mungkin saja orang yang kita pelet kena, cuman orang tersebut ngobati diri. Ibarat apa, jangan saya dipelet nih, ingat terus, kebayang terus. Karena
Jaran goyang itu mempengaruhi pikiran, kebayang. Dan menurut cerita tiang apapun kayak orang yang diingat terus, kebayang terus kemana. Itulah jaran goyang. Jadi kita bisa goyang, pikiran kita goyah. Itulah jaran goyang. Dan bahkan menurut sejarah orang-orang tua dulu, kebanyakan di daerah Tatar Pasundan, Sinen-Sinen banyak yang pegang pelet jaran goyang ini. Dan cirinya kalau dulu itu kalau Sinen-Sinen nggak disebutkan, kalau dia manggung, dia nyanyi, pasti di bawah panggungnya itu biasanya ada harimau goibnya. Nah, jadi ciri khas dari jaran goyang ini pasti ada yang membimbing harimau goib, dia terus diaping kemanapun pergi. Dan ada pusakanya. Biasanya kalau batunya itu biduri susu, kayak maaf kayak susu perempuan, tapi batu itu dari pusaka pelet jaran goyang. Tapi kerisnya juga banyak beredar di Jawa. Untuk Jawa Barat, peredaran pelet jaran goyang pada dulu itu di daerah Sukabumi, Jampang itu terkenal pelet jaran goyang. Tapi sekarang udah gak ada, nggak tahu gimana perkembangannya. Terus di Cirebon dulu banyak. Bahkan saya punya ijazah pelet jaran goyang itu sisanya sampai ke Kiai Busro Kalim dari sana. Saya alhamdulillah pegang jaran goyang dan setan kober dan semar mesem. Di Cirebon itu banyak beredar ilmu-ilmu pelet jaran goyang, semar mesem, setan kober. Itu banyak beredar di daerah Cirebon dan sekitarnya, karena legendanya juga dari Baki Baridin daerah Cirebon. Cuman banyak versi, di antaranya ada yang kayak gini: sun matak ajiku jaran goyang, sun matak ajiku jaran goyang. Jadi di ilmu kemat jaran goyang itu namanya kemat jaran goyang. Ada juga ilmu jaran goyang saja nggak pakai sun matak ajiku. Kalau sun matak ajiku berarti kemat jaran goyang. Ada juga saya pernah menemuin mantra semar mesem, sun matak sama semar meser, berarti itu ilmu kemat. Ilmu kemat itu orang biar ingat kalau di rumah kayak gendam, jadi semacam versi gendamnya. Cuman rata-rata ilmu jaran goyang itu puasanya mutih. Kalau di Cirebon puasanya mutih. Kalau dulu sih ngebleng, tapi kesini mutih. Cuman ya yang jadi pertanyaan sekarang, orang kan kebanyakan gak kuat puasa mutih gitu. Dan kalau orang ingin punya produk, kebetulan saya punya produk ini namanya minyak pelet jaran goyang. Ini udah perlu, kalau ingin minat ya silahkan tanyakan, nomor WhatsApp saya ada di kolom komentar. Cuman tetap ini hanya media, tetap Allah yang mengabulkan. Ini hanya ibarat orang itu senjata, kalau mau berperang dia bawa senjata. Tetap gak bisa seperti Tuhan mengabulkan segalanya. Tetap ini hanya media dan Allah yang mengabulkan. Kebanyakan orang karena gini, sekarang ini bayangannya pada itu gini kayak diatur, gak bisa. Karena manusia ini hanya berdoa dan berusaha, semoga usaha dan doanya itu dikabulkan oleh Allah. Ini sebagian daripada syariat usaha kita. Gak bisa diprediksi, gak bisa diatur orang harus gini-gini, gak bisa. Kecuali kalau kayak dulu kita bertapa benar-benar menembus batas hawarikul adat, menembus adat, ya pastilah dijabah. Karena dia bertapa ibarat merengek-rengek ya ke anak kecil, ke orang tua, ya pasti dikabulkan. Tapi kalau hanya sebatas puasa wirid, kita perlu proses. Intinya pelet itu membangkitkan seseorang supaya ingat, kebayang terus rindu cinta kepada kita. Itulah pelet pengasihan. Jadi jangan sampai orang banyak ya dengan pelet ini seorang gini. Ya bisalah. Yang jelas ini hanya sarana turunnya pertolongan Allah melalui doa ini, pelet ini. Karena di dalam Al-Quran seperti surat Yusuf, kalau ini versi mantra, ada yang bilang hitam, ada putih, terserahlah. Semua orang punya penilaiannya masing-masing. Tapi mau hitam mau putih juga tergantung dari penggunanya. Contoh, ada orang datang, istrinya tergoda atau selingkuh. Kang, bagaimana narik istri saya biar balik lagi? Dia niatkan ibadah. Dia baca mantra itu, mengamalkan, dan istrinya balik lagi. Kan itu juga bukan hitam, kan dia nolong orang dan menarik istrinya buat rumah tangga rukun lagi kembali. Dia itu ibadah, kan mempertahankan rumah tangga. Ada juga istrinya datang, suaminya selingkuh terus, pakai mantra jaran goyang, balik lagi, kan itu ibadah. Jadi
menurut saya ilmu itu tergantung penggunaan dan caranya itu. Jadi gak semuanya hitam. Kalau dia tujuannya untuk mempertahankan rumah tangga agar kembali utuh, kasihan kepada anak, ya itu mungkin ibadah. Itu tergantung penilaian orang. Dan pelet itu gak semuanya berhasil. Cuman saya bilang 80% kebanyakan berhasil. Dan 80% juga perlu proses, perlu waktu. Gak bisa sehari 2 hari gak bisa tentukan. Karena yang mengabulkan doa hakikatnya Allah. Kita hanya mengusahakan, semakin banyak wiri, semakin berusaha, mudah-mudahan secepatnya usaha kita, doa kita diijabah. Dan gak semua usaha itu dikabulkan karena kita bukan Tuhan. Kita gak bisa minta Tuhan. Itulah sepintas tentang sejarah pelet jaran goyang. Kalau ingin belajar ilmunya, mendingan datang ke tempat saya langsung. Mahar seikhlasnya, mau ngasih gak ngasih terserah, yang penting datang langsung ke tempat saya. Nah, banyak yang alasan, Kang saya jauh. Kemarin saya datang orang Malaysia berguru ilmu pelet, dari Malaysia datang ke tempat saya jauh-jauh, harus berkorban. Jangan kebanyakan orang alasan jauh lah, gak punya uang, ya gimana lagi, gimana. Karena berguru, kalau gak punya guru, terus kalau ketemu dengan guru berhadapan gini, asrolnya gak akan merasakan. Kalau kita ijazah datang dengan orangnya langsung berhadapan, jangankan dipuasai, hanya wirid aja bro, insya Allah akan terasa manfaatan khasiatnya. Karena ada rahasia guru, ada asrar guru kepada kita. Jadi saya sarankan kalau mempelajari ilmu silahkan datang. Bagaimana mantranya? Tapi ini baiknya kalau ingin berguru datang ke tempat seperti gini, mantra pelet jaran goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Sumata kaju jaran goyang tak goyang ing tengah latar upat kulawe benang. Pas sampai terkait gunung gugur, pas sampai terkait lemah bangka, pas sampai segera saat, pas sampai terkait omak kiri sirap, pas sampai terkait atine sebutkan namanya wong sejagat kabeh cap sida dan ora edan sida gedeng ora gedeng sida bunjeng ora mane-mane yen ora ingsun sing nambani. Itu kemat jaran goyang. Tapi ada satu versi lagi, jadi ya kemat dan pengobatannya, karena dengan mantra itu orang bisa gila, jadi ada untuk menyembuhkannya. Tapi ada juga yang tanpa penyembuhan. Jadi beda-beda versi, beda-beda ilmu. Cuman intinya ada kata sun matek aji gusi jaran goyang. Tapi saya pernah nemuin orang yang di Banyuwangi dan di Bali beda lagi versinya, karena jaran goyang ini banyak versinya. Cuman sampai sekarang masih seperti itu. Siapakah penyebar mantra jaran goyang ini? Kalau yang di Jawa Barat kebanyakan bersumber ke atasnya dari Ki Buyut Manguntapa. Tapi ada juga versi yang kalau dari Jawa kemungkinan dari Nyai Pelet. Nyai Pelet ini ada kemungkinan Ratu Calon Arang atau siapa, walau alam. Sekarang masih misterius karena jejak di Jawa Barat ini makamnya Pelet ini banyak. Karena Nyai Pelet ini ada yang bersumber dari Mahgabung juga banyak petilasannya. Ada yang dari sumber dari jaran goyang ini Nyai Pelet, yang ada guhanya, guha Pelet di Gunung Ciremai, sebelum puncak Gunung Ciremai. Begitulah sejarah tentang pelet jaran goyang yang bagian di Indonesia, bagaimana mantranya, sejarahnya, penerapan kepada orang. Bahkan kalau biasanya untuk mengamalkan jaran goyang ini sebelum kalau pakai pelet foto itu sebelum mengamalkan dia biasanya pakai benang diinjak di ujung kaki, diukur sampai ke atas kepala, terus dibayangkan target. Nah, nanti si benang itu mengikat foto. Tujuannya itu kayak batin, mengikat perasaan batin dia biar ingat terus, kebayang terus sama kita. Jadi itu biar dia gak bisa lepas dari dia. Itulah kehebatan jaran goyang. Jadi hampir sama dengan pelet Arjuna telur. Jadi si benang itu dipakai ngikat foto. Tujuannya mengikat batin dia gak bisa lepas. Jadi orang yang kena pasti ingat terus, kebayang terus, apapun aktivitas ingat terus. Dan itu susah obatnya kalau udah kena. Tapi kalau ada juga yang gak kena. Tapi biasanya saya pernah mempraktekkan itu. Kalau orang yang kekuatan ilmunya tinggi, itu foto yang udah diikat itu biasanya hilang sendiri. Berarti dia ngobati. Jadi meskipun diikat berarti ada ilmu untuk memutus ikatan itu, ikatan batin itu. Jadi dia pakai foto, udah berapa hari pak, fotonya hilang sendiri. Oh berarti dia ngobati.
berarti dia kena cari orang pintar, ya fotonya secara web diputuskan dibuka. Jadi bukan artian paten diikat, karena di dunia ini ada yang bisa mengobati ilmu. Di atas ilmu ada ilmu dan ilmu, dan ada pasangannya. Ibarat ini pelet, ada pengobatan anti pelet juga. Jadi jangan takut pelet karena ada obatnya juga, dan gak semua orang bisa kena pelet, terutama orang yang punya B anti pelet, karena gak menjamin orang ini soleh. Ada juga yang kena, karena kebanyakan pelet itu nyerangnya orang lagi tidur, kecuali orang-orang sufi yang sebelum tidur baca ayat kursi, penjagaan. Kalau ya sebelum tidur cuman pegang HP gak ingat sama Allah, ya kena juga. Terus orang yang menghina, orang yang mencaci maki, biasanya dia kenanya mudah, karena di hatinya timbul kebencian. Dengan benci itu dia memikirkan kita, malah acuplah energi itu. Jadi hati-hati membenci orang dan menyakiti hati orang, karena orang yang sakit hati itu pasti akan berusaha melawan kita dan balas dendam, apakah dengan jalan baik atau dengan jalan ilmu hitam. Demikian penjelasan tentang ilmu pelet jaran goyang, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.